Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Senang sekali topik siang Rabu 27 Maret 2013 hadir kembali menemani istirahat siang Anda. Selain 3 topik utama tadi, beragam topik lain telah kami siapkan juga untuk Anda. Dan hari ini topik siang kedatangan tamu istimewa dari SD Pangudi Luhur. Saya Deba Depari, kita mulai topik siang selengkapnya. Pencopetan bermodus hipnotis kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang pelajar SMP di Jakarta. Korban yang duduk di bangku kelas 7 kehilangan telepon genggamnya setelah dihipnotis dengan cara pijit di dalam Metro Mini, jurusan Pondok Labu Blok M, Jakarta Selatan. Tidak, siswa kelas 8 Jakarta hanya bisa menangis di kantor polisi Selasa sore. Dia trauma karena menjadi korban hipnotis di dalam Metro Mini jurusan Pondok Labu Blok M, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi hari Selasa sore. Saat itu Zidan dan temannya hendak pulang ke rumah usai sekolah. Mereka naik Metro Mini jurusan Pondok Labu Blok M di halte kawasan Fatmawati. Sesaat setelah berada di dalam Metro Mini, mereka dan penumpang lainnya ditawarkan brosur pijat kesehatan oleh seorang pria. Karena penumpang lain tidak menghiraukannya, si pencopet mendekati Zidan dan memaksa untuk memberikan pijatan kesehatan. Tolakan Zidan tidak dihiraukan si pencopet. Setelah si pencopet pergi, Zidan baru sadar telepon genggamnya hilang. Di brosur dia kan satu-satu. Nah ini pengobatannya sebutin kan. Gini, nggak mau masuk. Udah dia nggak mau masuk sini kan? Nggak mau. Udah gitu. Kita sih megangin HP terus kan, saya takut kan. Mau megang dipegang itu kan tangan dia begini tangan kan. Saya khawatir. Begitu dia ngambil ke sini, dia turun kan, nggak ada, jatuh kayak di bangku, nggak ada juga, dia mana ada mas, di sampai kacamata, pakai tas lempang, putih panjang, garis-garis, celana hitam. Sementara ini kasus hipnotis modus pijat kesehatan di dalam Metro Mini tengah diselidiki kepolisian Cilandak. Kasus hipnotis yang menimpa Zidan bisa menimpa siapa saja. Para orang tua harus mengingatkan anak-anak agar senantiasa waspada di mana dan kapanpun, serta menghindari berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Demikian laporan tim liputan Topik dari Jakarta. Masih kembali bersama kami Topik Siang pemirsa. Seperti yang Anda lihat kemeriahan di sini sangat meriah sekali studio Antisa kali ini. Ini adalah teman-teman dari SD Pangudi Luhur, benar ya. Dan di samping saya ada 2 perwakilan, Quinta dengan James ya. Tadi kalian sudah keliling-keliling Antv ini ya, sudah datang kemari. Apa sih yang sudah kalian lihat dan apa yang kalian pelajari? Tadi sih di studio yang tadi belajar tentang kayak cara menyiarkan berita gitu-gitu. Terus program-program yang ada di Antv. Kalau James? Kami juga sudah melihat studio untuk misalnya kayak minta update gitu. Ya, jadi sudah belajar bagaimana proses penyiaran sebuah berita di televisi ya. Nah, tadi kan sudah di segmen pertama kita melihat ada 4 berita yang sudah ditayangkan. Apa sih berita yang paling menarik buat kalian? Yang pelajar yang matanya dibasem ya. Oke deh, jadi adik-adik gini, di daerah Cilacap ada anak SD juga yang diajarin membuat roti. Nah ini serunya rotinya dibuat sesuai dengan tokoh kartun kesayangan mereka. Punya tokoh favorit kartun kesayangan nggak? Punya. Pasti ada ya. Nah kita lihat dulu informasinya, ini dia. Siapa yang tidak suka roti? Makanan dari tepung terigu ini selain empuk memiliki berbagai cita rasa. Ya, saya mau beli roti ini. Ini kayaknya rotinya enak-enak nih mbak. Nah, saya pengen tahu nih tempat bikin rotinya di mana sih mbak? Di belakang ya? Saya mau lihat di sana mbak. Boleh? Jadi rotinya lebih banyak pasti ya? Oke mbak. Saya lihat di belakang nih. Ya, oke. Kali ini saya ajak Anda melihat proses produksi roti industri rumahan. Walau pabriknya kecil, namun rotinya sudah terkenal di kawasan Bekasi. Soalnya saya dengar roti Bapak ini
terkenal nih di Bekasi. Jadi saya penasaran nih, pengen tahu gimana sih cara bikin roti khas Pak Nur ini nih. Rotinya biasa Mas Desa, cuman kan kita ada kelebihan, kita nggak pakai pengawet. Kita Nggak pakai pengawet ya. Nggak pakai macam-macam lah Nggak ya. pakai macam-macam. Sayur, alhamdulillah, insya Allah sehat. Sehat. Adonannya ini ya. Sebelum menggeluti usaha rotinya, Pak Nur hanyalah karyawan biasa di salah satu perusahaan. Setelah menimbang dan melihat peluang yang ada, ia kemudian memulai usaha roti pada tahun 2003 silam. Dengan modal awal sekitar 30 juta rupiah, kini dengan 24 karyawan, setiap hari pabrik roti Pak Nur mampu memproduksi 2.000 roti. Wah, banyak juga ya. Sekarang saatnya kita membuat roti. Siapkan bahan-bahan untuk membuat roti, yaitu tepung terigu, gula, mentega, susu, telur, dan ragi untuk mengembangkan adonan. Untuk membuat adonan agar merata, bahan-bahan tadi masukkan ke mixer sekitar 10 hingga 15 menit. Dan itu warna rotinya coklat Pak? Ya, ini karena kita mau bikin roti triple coklat. Maksudnya apa tuh Pak? Namanya triple coklat, jadi dari adonannya warna coklat, Adonannya, isi rotinya coklat, roti coklat, terus toppingnya pun coklat. toppingnya juga coklat. Kemudian adonan dibentuk dan diberi berbagai cita rasa, seperti rasa coklat dan keju. Nah, sekarang saya mau coba mengisi rotinya. Lagi asyik-asyik membuat roti. Loh. Di luar kok banyak anak-anak ya. Ternyata pabrik roti Pak Nur sering kedatangan anak sekolah yang ingin mengetahui cara membuat roti. Soalnya kalau pakai sagu nanti jadinya kireng. Jadi harus pakai tepung terigu. Terigu juga ada beberapa jenis. Jadi ada protein tinggi, protein sedang. Nah kalau untuk roti itu protein tinggi. Wah, anak-anak mengaku kagum lihat proses pembuatan roti Pak Nur. Sekarang saatnya mereka diajak untuk membuat roti. Nah anak-anak nih adonannya udah jadi nih. Mau bikin roti nggak? Kita bikin roti yuk. Sekarang kita bikin roti ya, kita coba ya. Saatnya membentuk adonan roti. Lucu nih. Adonan roti dibentuk menjadi Mickey Mouse. Sementara Bu Guru sedang membuat donat, ada juga yang membuat kura-kura dan orang-orangan. Apa namanya nih? Tiara bikin apa nih? Bikin bunga tapi lengket. Gampang apa susah bikin bunganya? Kenapa nih? Bawa anak-anak ke pabrik roti ngapain nih? Iya, ini adalah yang biasa dilakukan dua kali. Ya, kami telah mengunjungi beberapa tempat di luar lingkungan anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengenal lebih jauh lingkungan di luar sekolahnya dan mendapat ilmu dari apa yang dilihat sendiri. Nah, pemirsa saya juga ngemukain nih sama anak-anak. Tapi bikin apa ya, bingung. Nah, pemirsa saya coba buat buaya nih. Ya, nggak bagus-bagus amat sih, cuman sekarang mau saya lukis nih. Iya, sate manggang. Siapa yang mau ikut makan roti? Nah, ini sate manggang. Anak-anak nih jadi kalau dua rotinya matang, jadi harus dimasukkan ke dalam oven kira-kira 20 menit. Ya, harus hati-hati memasukkan adonan ke dalam oven. Oh iya, jangan lama-lama. Nanti rotinya bisa gosong ya. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya roti siap disantap. Roti yang besar, bentuknya juga lucu-lucu nih. Nah, pemirsa, setelah di oven selama kira-kira sekitar 20 menit, ini nih hasilnya nih, udah matang. Tapi sebelum dijual dan dikirim, saya mau nyobain dulu nih rasa rotinya. Mantap deh, nggak kalah sama roti-roti yang bermerek yang terkenal gitu, nggak kalah nih. Industri rumahan juga rasanya mantap.
anak-anak diajar membuat roti ya. Seru nggak? Seru nggak? Nanti kita harus dijaga pemirsa. Di antara kalian katanya ada yang mau bantu kakak untuk mengantarkan mereka ke pemirsa, siapa? Jim. Oh, barengan aja ya. Ayo. 1, 2, 3. Asiknya wisata hiu jinak di Karimun Jawa akan hadir sesaat lagi. Tetap di Topik Siang. Anda kembali bersama kami pemirsa Topik Siang dan masih bersama teman-teman dari SD Penghuni Luhur. Nah, adik-adik bisa diam sebentar. Sekarang kakak tanya, siapa yang suka berenang? Tapi kalau berenang dengan ikan hiu berani nggak? Berani. Nah, jadi di Karimun Jawa, di Jepara, Jawa Tengah ada tempat kalian bisa berenang dengan hiu. Tapi selain bisa berenang, kalian juga bisa melihat penangkaran hiu tersebut. Mau ya? Berwisata di Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah rasanya kurang lengkap jika belum mengunjungi lokasi penangkaran ikan hiu di Pulau Menjangan besar tersebut. Iya, dengan menumpang perahu motor, wisatawan akan sampai di Kepulauan Menjangan besar dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Di sebuah penangkaran ikan hiu yang dikelola sejumlah warga setempat, wisatawan akan menjumpai puluhan hiu yang panjangnya 1 hingga 2 meter. Uniknya, hiu di perairan Karimun Jawa ini jinak dan tidak membahayakan. Iya, wisatawan bisa merasakan sensasi bagaimana rasanya berenang bersama dengan ikan-ikan hiu ini. Wisatawan bisa bermain dengan hiu yang konon katanya hiu ganas, ternyata ada juga hiu yang tidak ganas. Dan saya sedang membuktikan, maka teman-teman saya juga yang lain sedang membuktikan bahwa hiu itu pun bisa kita bersihin selama di dalam air. Para wisatawan juga bisa menikmati asyiknya wisata air Karimun Jawa. Air yang jernih dan tenang sangat cocok bagi para wisatawan yang ingin bersnorkeling atau menyelam di perairan dangkal. Sedangkan bagi yang ingin menyaksikan keindahan bawah laut Karimun Jawa juga bisa menggunakan peralatan selam untuk berdaki atau menyelam. Selain panorama alam yang indah, di Taman Nasional Karimun Jawa juga dikenal memiliki terumbu karang dan biota laut yang cantik. Demikian laporan Samsul Arifin dari Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri